Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada bulan puasa ini, pada bulan Ramadan ini kita dapat menjalankan ibadah puasa dengan keadaan sehat walafiat dan tanpa melakukan suatu apapun. Kedua kalinya, selawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW. Beliaulah satu-satunya Nabi yang mampu memberikan syafaat kepada umatnya kelak di yaumul kiamah, dan mudah-mudahan kita semua tergolong umat yang mendapatkan syafaat dari beliau. Amin, amin, ya robbal alamin. Di sini saya Mei Rahmawati dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 4 di AIN Metro akan sedikit membahas tentang fikih munakahat. Apa sih pernikahan itu? Menurut undang-undang pernikahan yang berlaku di Indonesia, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menyebutkan bahwa pernikahan atau perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk sebuah keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan melangsungkan pernikahan berarti sudah mengucapkan akad nikah dengan seorang ayah dari seorang wanita yang akan kamu nikahi. Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita yang sejatinya dilakukan karena adanya rasa cinta dan kasih sayang di antara keduanya. Pernikahan ini bertujuan untuk membina rumah tangga yang kekal di dalamnya, yaitu ada keluarga yang bahagia, saling menyayangi, mencintai, dan berusaha untuk menjadi kekal sampai maut memisahkan. Pernikahan juga harus berdasarkan keyakinan yang sama. Yang dimaksud keyakinan yang sama yaitu jika dari pihak laki-laki beragama Islam, maka dari pihak perempuan pun juga agama Islam, ataupun sebaliknya. Nah, yang kedua yaitu konsep peminangan dan kafaah dalam Islam. Peminangan atau hitbah yaitu permintaan yang mengandung akad atau perjanjian dari seorang laki-laki terhadap seorang perempuan untuk melangsungkan akad nikah, baik secara langsung maupun melalui walinya dengan cara yang sudah umum dilakukan dalam masyarakat setempat. Ada beberapa syarat peminangan. Yang pertama, perempuan yang akan dipinang tidak termasuk mahram dari laki-laki yang meminangnya, baik secara nasab, musyawarah maupun saudara sepersusuan. Yang kedua, perempuan belum dipinang oleh laki-laki lain kecuali laki-laki yang telah meminangnya tersebut melepaskan hak pinangnya atau memberikan izin untuk dipinang oleh laki-laki lain. Yang ketiga, perempuan yang dipinang tidak dalam masa iddah. Selanjutnya, tentang kafaah dalam hukum Islam. Kafaah yang berarti sederajat, sepadan, dan sebanding. Maksud kafaah dalam perkawinan yaitu laki-laki harus sebanding dengan calon istrinya, sama-sama dalam kedudukannya, sebanding dalam tingkat sosial, dan sederajat dalam akhlak serta kekayaannya. Kata kufu atau kafaah dalam perkawinan mengandung arti bahwa perempuan harus sama atau setara dengan laki-laki. Sifat kafaah ini mengandung arti sifat yang terdapat pada perempuan yang dalam perkawinan sifat tersebut diperhitungkan harus ada pada laki-laki yang mengawininya. Dengan demikian, maksud dari kafaah dalam perkawinan ialah persesuaian keadaan antara si suami dengan si istri, sama kedudukannya. Suami seimbang dengan istrinya di masyarakat, sama baik akhlaknya dan kekayaannya.
Persamaan kedudukan suami dan istri akan membawa ke arah rumah tangga yang sejahtera, terhindar dari ketidakkeberuntungan. Hukum kafa'ah dalam Islam. Islam adalah agama yang fitrah yang condong kepada kebenaran. Islam tidak membuat aturan kafa'ah. Maka dari itu, pembicaraan mengenai kafa'ah ini menjadi pembicaraan di kalangan ulama karena tidak adanya dalil yang mengaturnya dengan jelas dan spesifik baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Rukun dan syarat pernikahan. Adanya mempelai pria. Pelaksanaan pernikahan dimulai dengan prosesi akad nikah. Wajib hukumnya bagi mempelai pria untuk hadir dan tidak boleh diwakilkan. Yang kedua yaitu adanya mempelai perempuan. Lalu wali nikah untuk mempelai perempuan utamanya wali nikah adalah ayah kandung. Jika ayah kandung telah tiada atau berhalangan hadir karena kondisi mendesak, seorang yang berhak menjadi wali adalah kakek atau saudara laki-laki dari garis keturunan ayah. Yang terakhir yaitu ijab dan qabul. Suatu pernikahan dapat dikatakan sah dalam agama Islam setelah mempelai laki-laki mengucapkan ijab qabul. Ijab dan qabul dimaknai sebagai pengucapan janji suci kepada Allah di hadapan penghulu, wali dan saksi nikah. Melalui ijab qabul, mempelai laki-laki menyatakan kesediaannya untuk bertanggung jawab atas calon istrinya. Yang selanjutnya ada syarat pernikahan. Yang pertama, kedua mempelai harus beragama Islam. Menikah dengan syariat Islam artinya kedua calon mempelai haruslah beragama Islam. Apabila salah satu mempelai non-muslim dan maka pernikahan ini akan dihukumi tidak sah, akan dianggap tidak sah itu. Yang kedua, mempelai laki-laki bukan mahram dari mempelai perempuan. Pernikahan dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan yang tidak memiliki ikatan darah. Selain karena ikatan darah, perempuan yang mahram bagi seorang laki-laki adalah saudara persepupuan, saudara ipar, ibu tiri, anak tiri, menantu, dan cucu. Oleh karenanya, penting untuk mengecek silsilah sebelum pernikahan itu dilaksanakan. Yang selanjutnya, mempelai laki-laki mengetahui wali akad nikah. Mempelai laki-laki ini wajib mengetahui wali dari calon istrinya. Wajib banget seorang laki-laki ini tahu wali si perempuannya ini siapa. Yang selanjutnya, tidak sedang melaksanakan ibadah haji. Dalam ajaran agama Islam, pernikahan akan dianggap sah dan tidak sah jika dilakukan saat sedang menunaikan ibadah haji. Meskipun ibadah haji merupakan suatu amalan yang baik dan besar. Tidak adanya unsur paksaan. Pernikahan yang dilakukan tidak boleh ada unsur paksaan, baik dari mempelai laki-laki maupun dari pihak mempelai perempuan. Oleh karenanya, pernikahan harus didasarkan oleh rasa cinta, keinginan, dan keikhlasan dari kedua mempelai untuk memulai hidup bersama. Yang selanjutnya tentang akad nikah. Untuk mewujudkan nyata sebuah ikatan antara seorang pria yang menjadi suami dengan seorang wanita untuk menjadi istri akan dilakukan di depan paling sedikit 2 orang saksi dengan menggunakan sigat ijab qabul, itu yang disebut dengan akad nikah. Dalam agama Islam, untuk prosesi pernikahan yang sah ada 5 hal yang harus dipenuhi, yaitu adanya calon mempelai laki-laki, adanya calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, wali dari mempelai perempuan, adanya minimal 2 orang saksi, dan terakhir yaitu adalah ijab qabul.
akad nikah tidaklah sah melainkan dengan wali dan 2 saksi yang ideal. Wali dan 2 saksi ini harus mempunyai 6 syarat. Jadi jika menjadi wali itu harus memenuhi 6 syarat. Yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, baligh atau dewasa. Yang ketiga, berakal. Yang keempat, merdeka, yaitu bukan budak atau bukan hamba sahaya. Yang kelima, laki-laki. Yang keenam, yaitu adil, bukan orang yang fasik. Namun, tidak perlu mengislamkan si wali jika wanitanya adalah wanita zimmi atau ahli kitab. Dan tidak perlu mensyaratkan sifat adil pada tuan dari hamba sahaya yang ingin dinikahi. Urutan wali nikah yang benar. Ada beberapa wali nikah nih, karena yang wajib mewalikan dari seorang perempuan itu ayah sendiri, ayah kandungnya. Jika ayah kandungnya tidak ada beberapa orang, ada beberapa saudara yang bisa mewalikan dari si pihak perempuannya. Materi akan diteruskan pada video part 2 ya. Wassalamualaikum.